Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Ketemu lagi dengan saya Bu Rini Susanti dari SDN 4 Girimarto, Wonogiri, Jawa Tengah. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tema 5, subtema 3 tentang ekosistem. Nah, anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan pada pembelajaran 1 subtema 3, yaitu tentang keseimbangan ekosistem. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, menganalisis kosakata baru dan informasi pada teks non-fiksi. Yang kedua, mengidentifikasi dan menyajikan pokok pikiran dari sebuah bacaan non-fiksi ke dalam peta pikiran. Ketiga, menjelaskan hubungan antar makhluk hidup dalam jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem. Dan yang keempat adalah mempresentasikan hasil kerja mengenai hubungan yang terjadi di dalam jaring-jaring makanan. Anak-anak, bagian hidup dan tak hidup pada sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah ekosistem disebut dengan ekosistem. Perhatikan komponen ekosistem di bawah ini. Lihat anak-anak, ada komponen biotik dan abiotik apa saja yang ada pada ekosistem tersebut. Di dalam ekosistem itu ada ketergantungan makhluk hidup dengan lingkungannya yang menjadi bagian dari kehidupan di sebuah ekosistem. Makhluk hidup saling berinteraksi untuk mempertahankan hidupnya. Interaksi antar makhluk hidup dalam sebuah ekosistem dapat berupa simbiosis. Nah, simbiosis itu apa anak-anak? Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang hidup dalam ekosistem yang sama. Di bawah ini adalah contoh simbiosis: mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Lihat ada gambar macam-macam simbiosis yang sudah Bu Rini sebutkan tadi. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah simbiosis yang terjadi antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya ada kupu-kupu dengan bunga dan kerbau dengan burung jala. Selanjutnya ada simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah simbiosis yang terjadi antara dua makhluk hidup yang satu diuntungkan tapi yang lainnya dirugikan. Contohnya tali putri, kemudian ada benalu, kemudian ada kutu, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada simbiosis komensalisme, yaitu simbiosis yang terjadi antara dua makhluk hidup yang satu diuntungkan tapi yang lainnya tidak dirugikan. Contohnya pohon anggrek, kemudian ada ikan nemo. Nah, selanjutnya ayo baca teks non-fiksi di bawah ini. Berjudul Sampah Laut, Ancaman Nyata Ekosistem Laut. Pencemaran laut terjadi karena faktor manusia dan alam. Pencemaran laut berdampak langsung dengan organisme laut. Tidak hanya itu, hal ini juga berdampak pada berbagai aktivitas manusia. Penyebab permasalahan ini adalah sampah plastik. Sampah plastik yang terbawa ke lautan dapat menyebabkan penumpukan dan mengganggu ekosistem laut. Dampak negatif akibat sampah plastik terhadap ekosistem di wilayah pesisir yaitu ekosistem laut akan terganggu. Terumbu karang dan mangrove menjadi terganggu, bahkan bisa menyebabkan kematian bagi benih mangrove dan terumbu karang. Selain itu, bahan berbahaya dan beracun dari sampah dapat mengakibatkan ikan dan biota laut lainnya mengalami gangguan dan dapat mengakibatkan terjadinya kematian. Sampah plastik juga berdampak pada kehidupan kesehatan manusia. Bahaya racun dapat masuk ke tubuh melalui air yang kita gunakan dan makanan hasil laut. Sampah plastik juga berpotensi menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati ekosistem pesisir. Oleh karena itu, sampah plastik harus ditangani dengan baik agar tidak mengakibatkan kepunahan biota laut. Penting bagi kita untuk sadar akan kelestarian lingkungan.
Cara mengurangi jumlah sampah dan mengurangi penggunaan kantong plastik. Yang pertama, menggunakan produk yang dapat didaur ulang. Kemudian mendaur ulang sampah dan aktif dalam aksi pembersihan lingkungan. Nah, anak-anak, setelah kita membaca teks non-fiksi, ada tugas untuk kalian. Nah, tugasnya adalah kalian menemukan makna kosakata berikut. Ada organisme, ekosistem, terumbu, benih, biota, dan pesisir. Nah, nanti kalian cari maknanya melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kerjakan di buku tugasmu dan foto kirimkan ke Bu Guru ya. Tugas kalian selanjutnya yang kedua adalah melengkapi peta pikiran berdasarkan bacaan Sampah Laut, Ancaman Nyata Ekosistem Laut. Ada bagan yang sudah Bu Guru siapkan. Nanti kalian tinggal mengisi peta pikiran, melengkapi peta pikiran dengan bacaan yang sudah kalian baca tadi. Nanti hasilnya silahkan difoto juga dan kirim ke Bu Guru via WA. Selanjutnya anak-anak, setelah kalian mengerjakan tugas tadi, kalian coba jelaskan hubungan antar makhluk hidup dalam jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem. Nah, hubungannya apa sih? Sekarang kalian kerjakan dan nanti dikumpulkan juga. Nanti dikirim melalui WA grup juga ya. Nah, tugas kalian selanjutnya berbagi tugas dengan anggota keluarga berdasarkan langkah berikut. Yang pertama, siswa mendapatkan jenis ekosistem yang berbeda. Nanti akan Bu Guru acak dan Bu Guru kirimkan tugas apa yang akan kalian dapatkan. Yang kedua, pelajari ekosistem tersebut dan mencari informasi tentang komponen biotik dan abiotik yang menjadi bagian dari ekosistem tersebut. Carilah informasi tentang hewan dan tumbuhan yang ada pada ekosistem tersebut. Kemudian, tentukan sebuah jaring-jaring makanan yang mungkin terjadi pada ekosistem itu. Kelima, carilah gambar hewan atau tumbuhan dari sumber informasi yang ada dan sesuai dengan jaring-jaring makanan yang telah kamu tentukan. Selanjutnya anak-anak, kalian kerjakan tugas itu di atas kertas karton A3. Kemudian susunlah jaring-jaring makanan yang ada pada ekosistem tersebut. Berikanlah keterangan yang menarik tentang ekosistem dan jaring-jaring makanan yang terjadi pada ekosistem tersebut. Nanti kamu juga dapat mencantumkan fakta menarik tentang makhluk hidup yang ada pada jaring-jaring makananmu. Demikian juga dengan fakta menarik tentang ekosistem pilihanmu. Susunlah jaring-jaring makanan dan keterangannya dengan menarik. Presentasikan hasil karyamu di depan kamera dengan di video dengan percaya diri dan kirimkan video presentasimu kepada Bu Guru maksimal jam 18 waktu Indonesia Barat. Anak-anak, bagaimana rasanya belajar menggunakan video pembelajaran ini? Apakah menyenangkan? Apakah kalian semua paham? Nah, selanjutnya kita ambil kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, peta pikiran. Apa yang dinamakan peta pikiran? Peta pikiran adalah cara untuk menyajikan konsep atau ide atau informasi lainnya dalam bentuk diagram atau batang. Yang kedua, simbiosis. Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang hidup dalam ekosistem yang sama. Yang ketiga, jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai makanan yang saling berhubungan dikombinasikan tumbang tindih dalam suatu ekosistem. Nah, setelah kita mempelajari semuanya, pesan moralnya adalah rajin cuci tangan dengan sabun dan makan makanan yang bergizi agar kita semua terhindar dari bahaya COVID-19. Dan jangan lupa berdoa agar pandemi segera berakhir dan kita belajar di sekolah kembali. Evaluasinya dapat kalian kerjakan melalui link berikut. Terima kasih anak-anak, selamat belajar dan terima kasih kepada orang tua kalian, Bapak Ibu yang sudah mendampingi anak-anaknya belajar. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.